Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, wabil khusus guru kita al-mukarram ad-da'in Allah al-ustad Faiz al-Amri. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, amin, sehingga bisa menyertai kehidupan kita di dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sesepuh kita Bapak Kiai Haji Ahmad Sya'roni, serta Kiai Mu'ad, dan juga para sesepuh yang lain yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan kita semua kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin majlis taklim yang dirahmati Allah, rasanya sangat berbahagia sekali saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak di tempat ini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan silaturahim ini dapat berkesinambungan hingga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ukhuwah, persaudaraan kita sesama umat Islam ini termasuk salah satu dari bentuk kecintaan kita kepada agama kita itu sendiri. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah yang murni, ini berarti kita sudah menjalankan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya. Ukhuwah Islamiyah ya harus dilakukan sesama dengan muslim, ya. Namanya ukhuwah Islamiyah. Kita bela apapun yang terjadi pada kondisi kalangan umat Islam, maka hendaklah kita bela, kita junjung, kita hormati, kita muliakan, kita rajut dan lain sebagainya. Kalau itu benar-benar murni sesama umat Islam. Dan itulah kewajiban umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling bersilaturahim, saling menjunjung kebaikan, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau sekedar ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, ya, insaniyah sama ya, manusia juga ya, Iya. rugi. Kalau itu yang dirajut, rugi. Ya karena Allah sendiri yang menyatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Jadi kalau membantu atau membela, memperjuangkan hak asasi manusia saja, itu sama halnya dengan ya memperjuangkan kerugian di akhirat. Karena namanya manusia ini rugi menurut Allah.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kalau memperjuangkan haknya orang yang beriman itu tidak rugi. Kalau hanya memperjuangkan haknya seseorang sebagai manusia, insan, sudah dinas oleh Allah SWT, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada kata tawar-menawar. Siapapun yang pernah hidup di dunia ini tidak bisa menawar. Allah sudah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Karena itu kalau kita menjalin ukhuwah, jangan hanya menjalin ukhuwah insaniyah atau dalam bahasa lain basyariah karena kemanusiaannya, jangan. Tapi juga perlu yang paling utama ditinjau adalah ukhuwah Islamiyah agar kita tidak merugi. Berbuat baik kepada manusia siapa saja itu baik. Ada orang jatuh ya ditolong, tidak perlu tanya agamamu apa ya. Tapi bukan untuk ukhuwah. Ya dah, bukan untuk ukhuwah. Kadang-kadang zaman sekarang kan disalahartikan gitu ya. Wah, itu yang diurus umat Islam saja, mana yang lain? Berarti enggak ada tidak menghormati hak asasi manusia. Ya, ngapain kita menghormati hak asasi manusia yang merugi? Ya dah. Kalau kita akan menjalin ukhuwah Islam, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT. Karena itu marilah kita berupaya jangan sampai kita ini salah di dalam melangkah terhadap apa saja lah. Karena semua yang kita perbuat ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basar, dan juga penglihatan, wal fu'ad, dan juga hati, rasa, kepercayaan, akidah, keyakinan. Kalau inna sam'a pendengaran ya, pendengaran kita ini kita manfaatkan untuk apa, kan begitu ya. Wal basar, dan penglihatan kita manfaatkan untuk apa, kan begitu. Wal fuad, keyakinan kita gunakan untuk apa. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semuanya hal-hal itu kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kelihatannya kadang-kadang remeh ya. Kita mendengarkan sesuatu ya, ada sesuatu kita dengarkan itu yang tidak bermakna, tidak dimintai pertanggungjawaban langsung oleh Allah. Ada. Misalnya sekarang ini kan kita mendengarkan suara fan ini ya. Nah, suara kipas angin. Itu bukan suatu hal yang dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Ya dah. Tapi kalau kita sengaja ini mendengarkan, mohon maaf misalnya ya, musik-musik yang konotasinya itu pornografi itu ya, yang porno lah, itu karena ada itu ya, musik-musik porno yang mesum kayak gitu kan ada. Atau juga pembicaraan-pembicaraan yang lain-lain, atau juga pembicaraan yang mengingkari ketuhanan Allah, keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW, penyekutuan terhadap Allah. Kalau itu yang kita dengar, itu juga dosa dan besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ini berat. Ya. Contoh misalnya sama sekarang kan ada itu kalau hari-hari raya orang-orang di luar Islam, ya, kemudian diundang ya. Kan pertemuan yang dulu itu saya sampaikan mungkin ya, gimana kita diundang Natalan. Seingat saya masih di sini ya. Nah, masuk di sana ternyata nyanyian-nyanyian memuji Tuhan mereka, Tuhan Yesus, Tuhan Bunda Maria dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, itu juga dosa kan. Ini besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara, mata sekarang. Mata pun demikian. Mata dipergunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bukan sekedar mata ini untuk kenikmatan, untuk lihat-lihat saja, ada tanggung jawabnya. Kemudian fuad, apa? Hati, keyakinan.
Apapun yang kita lakukan, seperti malam hari ini, ya kita ditanya oleh Allah SWT, kamu hadir dalam majlis taklim itu apa tujuanmu? Oh, tujuan saya hati ini dipergunakan untuk agar lebih terbuka menerima ajaran Islam yang baik, ya, syariat-syariat atau yang ajaran fikih. Kalau tadi saya lihat akhirnya fillah walillah Ustaz Faiz menerangkan bab fikih, itu kan membuka hati, ya. Oh, ini tahu halal haram, itu diminta pertanggungjawaban. Kalau baik diberi pahala. Tapi kalau misalnya dalam percakapan atau diskusi-diskusi, baik di majlis taklim atau di warung kopi misalnya, kalau diskusinya ini melenceng dari syariat Islam, itu juga dimintai pertanggungjawaban. Ya, berat. Nah, di samping itu juga misalnya memilih sesuatu. Langkah kita memilih. Seperti saya tadi itu dari tempat penginapan datang ke sini kan memilih. Kalau misalnya ada 2 undangan gitu, yang satu undangan pesta umum, ya, yang satu undangan pengajian, kan memilih kita. Apalagi kalau waktunya sama, jamnya sama, gitu. Pilih. Kalau ke pesta, ya umumnya dapat musik, dengarkan gitu, ya. Umumnya itu, ya, dapat makan, dapat musik, dapat ini ketemu. Dan kalau dalam pesta-pesta itu juga, yang jelas umumnya zaman sekarang laki perempuan ini ikhtilat, campur aduk, kan begitu, ya. Sedangkan kalau kita pilih majlis taklim berarti lebih kondusif untuk keimanan kita. Oh, pasti kalau majlis taklim ya ada zikirnya. Itu kan sebuah pilihan. Jadi kita hadir tempat ini atau di tempat sana ada pilihan. Nah, ini juga termasuk hal yang akan menentukan hati kita besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jam sekian hari ini, tanggal ini dan seterusnya, kamu pilih apa? Kalau salah pilihan kita, ya sudah, namanya salah di depan Allah, ya pasti akan disiksa. Kalau benar pilihan kita, pasti akan diberi pahala. Kan begitu. Ya. Demikian juga sebentar lagi pesta demokrasi dia. Pilkada ini. Tergantung salah atau tidak salah kita cara memilih ini. Kalau salah memilih pemimpin yang dimurkai oleh Allah, ya akan ikut dimurkai oleh Allah. Kalau memilih pemimpin yang tidak dimurkai oleh Allah, paling tidak secara zahir tidak dimurkai oleh Allah, maka tatkala kita milih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, kita bisa menjawabnya. Kamu pilih siapa? Kita bilang, ya saya pilih yang Islam, bukan yang menentang Allah, bukan yang dimurkai oleh Allah. Ya, begitu. Apalagi sampai menghina firman Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya begitu caranya. Oh, maka kita pertanggungjawaban apa yang kita lakukan, selalu kita kita ingat bahwa semua langkah kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan ini bukan urusan kecil, ya. Urusan memilih bukan urusan kecil. Karena apa? Karena Allah SWT juga menilai segala perilaku satu persatunya manusia sejak zamannya Nabi Adam, ya, sampai kelak datang kiamat itu terdeteksi semuanya, tercatat semuanya, ya dah. Maka dikatakan kalaupun ada semut hitam merayap di batu besar batunya di malam gelap gulita, itu pun tidak luput dari penglihatan, pengawasan, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia, ya, sudah diberi tubuh yang besar, diberi tempat yang luas, ya dah. Setiap wajah kita ini bisa terdeteksi, kan begitu. Kalau mendeteksi semut kan susah kita ini. Ada 2 semut ini, yang satu kakaknya sama adiknya mana ini, kan gitu, susah. Tapi kalau kita manusia bisa dilihat dari KTP bisa, ya dah. Jadi lebih mudah bagi Allah SWT untuk mendeteksi segala macam apa yang kita lakukan. Ya, jangankan yang dohir memilih, jangankan yang terlintas dalam hati pun ini sudah terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dah. Karena itu kalau dalam masalah pilkada misalnya, jangan sampai hati kita ini, saya nanti kesana kan tidak ada yang tahu, orang tidak ada yang tahu, saya akan pilih ini deh. Ya, kalau salah memilih,
Ya orang nggak tahu, Allah SWT pasti tahu, dan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat salah satu cerita dalam kitab yang sering dibaca di pondok-pondok pesantren. Ada hikayat untuk anak-anak. Ada kitab, biasanya kitab akhlak, ada Akhlakul Banin ya. Ada Ta'limul Ta'alim, ada kan kitab-kitab akhlak untuk anak-anak kecil itu ada. Masya Allah, insya Allah sudah tahu persis ya. Ya cuman namanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan, karena mengingatkan itu, peringatan itu sangat bermanfaat bagi umat Islam ya. Di sana ada cerita ini. Ada seorang syekh atau kalau sekarang ya kiai lah gitu ya. Punya murid mengajarkan tasawuf. Tasawuf itu akhlak ya. Tasawuf itu akhlak. Mungkin ada kelompok yang tidak mau tasawuf gitu ya. Padahal sebenarnya tasawuf itu adalah akhlak. Hanya saja dikemas kan itu. Ada akhlak antara seorang hamba dengan Tuhannya, ada akhlak antara sesama manusia, seorang hamba dengan sesamanya. Maka dikemas menjadi sebuah ilmu yang lebih dikenal dengan ilmu tasawuf, kan begitu. Ada seorang guru yang mengajarkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak kepada murid-muridnya. Sudah setelah sekian lama gambarannya hatamlah buku itu, maka diadakan ujian. Kalau ujian itu kan sekolah-sekolah sekarang ada ujian tulis dan ujian praktek. Ya, ini gambaran kita hidup di dunia zaman sekarang. Setelah ujian tulis selesai, maka ujian praktek. Kemudian sang kiai ini mengatakan kepada seluruh murid-muridnya, wahai murid-muridku, kamu pulang semua, kamu minta kepada orang tuamu, setiap anak harus mencari 1 ekor ayam sekaligus pisau. Ya, 1 ekor ayam sekaligus pisau. Setelah itu kamu balik ke sini. Nanti ada ujian. Setelah mereka pulang mengambil bekal untuk ujian, maka datanglah kepada tempat Pak Kiai tadi. Maka Pak Kiai mengatakan, nah, ujiannya adalah gimana caranya kalian ini setiap orang menyembelih ayamnya, tapi syaratnya tidak boleh satu dengan yang lainnya mengetahui. Terserah. Misalnya yang satu pilih di kamar mandi, yang penting yang lain tidak boleh melihat, tidak ada orang yang melihat. Tidak boleh satu pun apapun yang melihat, tidak boleh. Itu syaratnya. Ya. Akhirnya para murid ini, para santri ini terpencar. Ada yang lari ke ladang, wah kan sembunyi di bawah di balik pohon besar. Lihat kanan kiri, wah ini nggak ada yang melihat, sembelihlah satu. Demikian seterusnya. Ada yang di bilik yang gelap, ada yang di sana sini, semuanya. Sudah selesai, kemudian dipanggil. Ya kalau bahasa sekarang itu ada bel tet gitu ya. Di sekolah-sekolah kan gitu ya, teng 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 teng, sudah. Setelah mereka kembali pada kiainya, nyetorkan, ditanya, kamu nyembelih di mana? Oh saya di sebelah sana pojok. Siapa yang tahu? Udah ada yang tahu. Ya, ada yang mengintip, udah ada. Kamu di mana? Di sini semua yang disebutkan, semuanya ini lolos. Ya, lolos semua. Tinggal 1 orang, 1 anak, 1 anak ini datang pada kiainya menangis dia. Kamu gimana kamu? Aduh mohon maaf Pak Kiai, saya tidak berhasil menyembelih ayam saya ini. Gimana kamu, teman kamu semuanya lolos? Ya, kok kamu tidak bisa, gimana kamu? Dimarahin. Akhirnya, ya Pak Kiai ya gimana lagi, saya tidak berhasil. Ya tidak apa-apa lah kalau memang saya belum lulus, tidak apa-apa. Ya. Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok bisa begini? Saya ini setiap mau nyembelih, saya ingat saya dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lari ke sana mau nyembelih, ingat dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nyembelih di sana, gimana saya bisa menyembelih? Karena engkau mensyaratkan agar setiap murid menyembelih tanpa diketahui oleh siapapun. Saya tidak bisa. Maka kita tersebut mengatakan, alhamdulillah engkau lulus. Tawan-tawan itu lolos. Ya, yang ini lulus. Yang sana lolos. Ya dah. Ternyata ya sulit ya kalau kita mencari sesuatu karena hati kita
terus terpaut dengan Allah SWT, ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Oh gini takut Allah SWT. Yang susah ini kan mata hatinya sudah ditutup. Ya, mata hatinya sudah ditutup. Semua dianggap halal, boleh. Semua dianggap boleh. Yang penting dirinya suka, boleh. Menerima makanan haram, boleh. Mau terima uang sogokan, boleh. Mau terima ini, boleh. Ini kan susah, tidak ada takutnya orang. Ya, ini yang bahaya. Yang bahaya menurut ajaran Islam. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, jadi pertimbangan keimanan itu sungguh adalah suatu hal yang vital, suatu hal yang memang harus didahulukan dari yang lain-lain ya. Saya kembalikan lagi pada ayat wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya tanpa terkecuali adalah merugi, illal ladzina amanu, kecuali manusia secara umum ya, semuanya merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau manusianya yang merugi, ya enggak? Kalau manusianya merugi, illal ladzina amanu, tapi kalau yang beriman itulah yang tidak merugi. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebagaimana kita pahami, kita senantiasa untuk berwasiat untuk kebaikan, kebenaran, ya, kesabaran. Kalau kebaikan ya sudah maklum ya, nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau kesabaran, menurut sebagian ulama adalah kesabaran di dalam melestarikan, memperjuangkan, mengamalkan ajaran Islam, itu yang paling berat. Ya, sabar di sini bukan sekedar sabar yang difahami oleh kebanyakan kita. Misalnya sabar itu dimarahin diam saja, gitu. Itu bukan sabar ya. Itu ya sabar, tapi bukan itu maksudnya sabar ya. Bukan itu maksudnya sabar. Termasuk sabar adalah gangguan. Misalnya gangguan dalam artian ada iming-iming yang sesuatu yang bisa menjerumuskan pada hal yang negatif, maka kita tidak mengambilnya, namanya sabar. Sabar tidak terjerumus kepada keharuman, ini juga sabar. Apalagi zaman sekarang ini mencari orang yang sabar ini sulit. Ya, mencari orang yang sabar sulit. Orang baru dicoba oleh Allah, diberi musibah sedikit saja ini kadang-kadang, kemudian ada gangguan-gangguan, iming-iming yang bisa mengeluarkan dari keimanannya, sudah lepas. Ya, nah, maaf, kita tidak berdoa apapun. Misalnya di suatu kampung ada kebanjiran atau kebakaran ya, kebanjiran atau kebakaran misalnya, sampai korban lah, bukan korban jiwa tapi korban harta. Kemudian ada dari pihak non muslim misalnya, ya, mengatakan mau enggak saya sumbang rumahmu, saya kembalikan lagi yang baik ya, anak-anakmu udah punya, maka anakmu biarkan sekolah, kami yang membiayai, tapi kamu pindah deh dari ajaran agamamu. Atau kalau tidak, paling tidak itu ya sudahlah, nanti kamu kalau sudah begitu, kalau ada apa-apa ya gak usah ngomong lah, kalau kami akan menyebarkan agama kami, kan gitu ya. Nah, kayak macam sekarang ini ada calon gubernur non muslim, gubernur penista agama, kan punya orang-orang mereka punya orang-orang, ya dah. Kalau di tempat-tempat yang ada musibah kan repot. Jangankan ada musibah, nggak ada musibah, masuk ke kampung-kampung, kalau keimanannya tidak kuat, apa yang terjadi? Membelot. Ini bukan berarti membelot dari umat Islam sebenarnya, membelot dari Allah, membelot dari ketentuan Allah. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia membela karena dianggap ya kan sama-sama manusia, ya dah. Tapi tanpa melihat background agama keislamannya, ini bahaya. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, handai tolan kita, ini harus kita arahkan kepada perilaku yang benar. Kalaupun dalam
memilih sesuatu harus pilihan yang benar, pilihannya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Sengatan api neraka. Bahaya sengatan api neraka itu. Ya, kalau kita bahas neraka itu, ya apa itu? Ya, waquduhan nas wal hijar. Waqud ini bahan bakar. Bahan bakar ya. Kalau di sini biasanya kan ada Ustaz ya, yang apa ini namanya? Bukur. Apa di sini Ustaz? Arang. Oh ya. Kan ada kadang gimana? Stanggi namanya. Ya stanggi. Itu kan ada ya. Ini kalau akan membakar apa kemenyan atau kayu garu kan gitu ya. Iya. Itu kan ada arang bakarnya itu kan. Arangnya itu kan gitu. Itu waqud. Ya, bahannya itu waqud. Waqud. Itu kalau neraka itu kok diberi nama ya neraka bahasa Indonesia. Kok bahasa Arabnya nar? Kenapa? Ya karena nar itu api kan gitu kan. Artinya neraka itu ya api yang menyala-nyala. Ya, talahab. Apa talahab itu? Api yang besar menyala-nyala. Berkobar. Jadi sebenarnya Abu Lahab itu menurut riwayat ya, orangnya ganteng Abu Lahab. Orangnya wajahnya ganteng, cuma hatinya yang busuk gitu ya. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena wajahnya itu ganteng dan menyala-nyala seperti ganteng kemerah-merahan gitu. Wajahnya kemerah-merahan ganteng sehingga dijuluki Abu Lahab. Cuman dia tidak dapat hidayah. Ya kan? Nah, kembali lagi pada talahab. Api neraka talahab, ya talahabu. Apa ini? Berkobar-kobar dan menyala-nyala kemudian mencomot sana sini gitu ya. Dan yang luar biasa, kalau kita misalnya ini ya, kita bikin api unggun lah. Ya, kita gambarkan kita bikin api unggun. Ini ada tempat, ada di situ. Kalau misalnya kayu bakarnya ini kita taruh sepanjang atau setinggi 1 meter dengan diameter juga 1 meter persegi misalnya. Ini kan kalau kita berada 3 meter dari situ ininya dibakar kan panas. Ya, karena api unggunnya banyak ini 1 meter. Jadi kan panas. Ya, mungkin kita akan bisa agak sedikit melihat menyala-nyala tapi tidak panas ya mungkin dari 7 meter. Tapi kalau mendekat semakin panas. Kan begitu ya. Itu api unggun. Kalau rumah kebakaran, mohon maaf, rumah kebakaran, kita kira supaya kita tidak terlalu panas menjauh berapa meter kira? Ya bisa 50 meter, 20 meter kan begitu. Ini api, rumah yang kebakar. Sedangkan neraka, ini neraka namanya nar, bukan rumah kebakaran, tapi nar itu sendiri, api itu sendiri. Lah untuk menyalakan api, wakutnya itu waquduhan nasu wal hijar. Jadi saya gambarkan ya, hijaro batu untuk membakar sebuah batu. Ini kalau kita kan perlu bensinnya atau minyak tanahnya, ya dah. Itu kan banyak biar terbakar. Kalau kertas mudah. Kalau rumah karena banyak kayu-kayunya mudah. Tapi kalau batu murni dibakar akan menyala terus seperti api unggun. Perlu apa? Perlu bahan bakar, ya dah. Ya bensin, ya minyak gas, ya. Ini di dalam Al-Quran dikatakan minyak gasnya itu manusia. Waquduhan nasu wal hijaro. Wakutnya ini anas, bahan bakarnya itu anas manusia, wal hijaro dan batu. Itu neraka. Naudzubillah min. Lah untuk membakar batu sampai menyala-nyala itu kira-kira perlu berapa manusia ya? Berjuta-juta manusia. Ya, itu gambarannya neraka. Naudzubillah min. Karena itu Allah perintah, hai orang yang beriman, jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu, ya,
dan keluargamu, handai tolanmu, anak cucumu, semua ini dari apa? Dari sengatan api neraka yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Luar biasa. Ini ya, kalau kita berani melawan Allah, berani untuk menentang firman Allah, dilarang tetap yaitu tempatnya wakut tadi itu jadi wakut. Naudzubillah ini ya. Berat ya, hidup di dunia ini berat. Makanya ulama-ulama zaman dahulu ini senantiasa mengajarkan kepada umatnya itu harus berhati-hati. Hidup sekali dijaga. Hidup sekali di dunia ini dijaga. Kalau ada dua masalah, mohon maaf ini saya contohkan ya. Misalnya ini ya, ini kan dua gelas ya dah. Kalau misalnya ini ada yang miring, ada yang saya pegang miring ya, yang satunya berdiri ya. Yang saya pegang miring ini misalnya kita akan minum, kok di situ ada sedikit hijau-hijaunya, itu apa ya? Mungkin ada ulat atau apa, atau lumut mungkin ya. Yang satu lihat tidak ada. Maka sebagai orang yang beriman jangan pilih yang ada lumutnya. Ya dah, selagi ada yang bagus, yang berdiri ini bersih, pilih yang ini, jangan sampai pilih yang ada lumutnya. Dengan mungkin perkiraan kalau ada lumutnya ini berarti ada penyakitnya, nanti ada racunnya, ditaruh saja lah. Ya, walaupun menurut ilmu, misalnya menurut ilmu fikih, sama-sama beli, sama-sama halal ini ya, tapi yang satu kok kebetulan di dalamnya ini ada lumutnya, yang satu bersih, pilih yang mana? Pilih yang bersih. Kan begitu. Ini namanya manusia normal, otaknya otak waras, otak normal. Tapi kalau justru memilih pilih yang ada kotor-kotornya saja, kan begitu ya? Ini namanya otaknya otak nggak waras, otaknya otak normal, ya dah. Betul? Kita sebagai umat Islam demikian juga ada pilihan-pilihan. Kalau ada pilihan yang muslim, kenapa harus pilih yang kafir? Kalau ada pilihan yang tidak menistakan agama, kenapa harus memilih yang menistakan agama? Kan begitu. Waras enggak sih? Ya, waras enggak sih? Sehat enggak sih? Di mana lu punya otak gitu kata orang Jakarta ya? Saya nggak bisa bahkan Jakarta ini, Ustaz. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara itu ringkas macam itu. Apapun yang kita kerjakan itu pilah-pilah, harus dipilih-pilih. Memilih dan memilah mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak harus kita tinggalkan. Kita pilih dari terbaik dari apa yang ada. Ya enggak? Ya kadang-kadang pilihan itu memang pilihan tidak enak, sama-sama tidak enak, ya, sama-sama tidak enak. Ya kalau saya kembalikan lagi misalnya begini. Yang satu ini ada hijau-hijaunya sebesar kelereng. Ya enggak? Yang satu ini ada hijau-hijaunya sebesar semut. Sudah ada dua pilihan ini saja, yang lain nggak ada. Ya terpaksa, walaupun ini kita katakan sama-sama tidak sehat ini ya. Tapi yang satu sebesar kelereng ini kotorannya, ya kita taruh sebesar kelereng ini. Yang satu masih sebesar semut, masih mendek daripada sebesar kelereng. Kalau menurut ilmu usulul fikih ya dikatakan akhafud dororen, memilih kepada dua bahaya tapi yang paling ringan. Ya, dua-duanya bahaya misalnya, yang ini paling ringan. Yang satu ada kotoran sebesar kelereng, yang satu cuma sebesar semut. Ya terpaksa pilih yang sebesar semut, walaupun tidak enak kan begitu ya. Kalaupun ada yang lebih bersih, kita pilih yang lebih bersih. Demikian juga pemilihan apa saja, termasuk memilih seorang pemimpin ya. Maka andai kata dua-duanya tidak bisa dalam kriteria kita, tidak bisa masuk misalnya, tapi pasti ada yang akhafud dororen, lebih ringan bahayanya untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita apa kita ya? Ya, kita juga sama. Nah, itulah bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya agar
di dalam menentukan sikap apa saja, memilih tempat apa saja, melakukan apa saja, pilih yang terbaik dan menghindarkan kita dari sengatan api neraka. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tetap dikumpulkan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita di dunia hingga di padang mahsyar nanti sampai kepada surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.